Sebelum kita memulai kelas pagi ini, baiknya kita membaca doa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apa ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu yang Ibu kasih? Enggak. Tentang bersuci, Bu. Ya, benar. Oh iya, lupa. Ternyata Zara Maulidas hafal kemarin. Apa yang kalian tahu tentang bersuci? Mandi, bersih dari hadas. Nah, Zahra, karena Zahra mengingat, jadi Zahra dapat poin. Jadi pembahasan sekarang ini adalah tentang haid. Kemarin kan tentang bersuci, sekarang itu tentang haid. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kana yusibuna dalika fanu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalah." Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Jadi itu kalian tahu kan darah yang keluar dari rahim wanita itu paling darah haid, darah nifas, ya kan? Jadi darah yang keluar dari rahim wanita itu ada 3. Darah haid, ada darah istihadah, dan ada darah nifas. Darah haid itu paling sedikitnya darah haid. Kalian tahu sedikitnya darah haid? Sehari. Nah, iya. Nah, 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Nah, kalau maksimal darah haid itu kan sampai 15 hari. Dan kalau misalkan kita lagi haid, itu tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh berpuasa. Terus kalau misalkan darah yang lebih dari 15 hari atau bukan jangka waktu dari dalam waktu haid itu dinamakan darah istihadah. Kan darah istihadah itu apa? Darah istihadah itu tidak ada batasannya. Kalau misalkan kan kita itu kan darah haid kan selama 15 hari. Kalau misalkan kita 15 hari, kita haid 15 hari lebih, itu namanya darah istihadah. Darah istihadah itu darah yang keluar dari rahim wanita, itu juga namanya darah kotoran. Darah penyakit. Iya, darah penyakit. Terus abis itu tapi beda istihadah dengan orang haid itu beda. Kalau orang haid itu kan banyak nih larangannya, kayak nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh baca Quran, terus nggak boleh juga tuh duduk-duduk di masjid. Karena apa? Kalau misalnya kita duduk di masjid, kita takutnya kita nembus atau kita kenapa-napa, itu sebaiknya kita melarang diri. Kalau dulu kan emang nggak boleh sampai jalan di depan masjid itu nggak boleh, karena kita sedang lagi berhadas. Sedangkan kalau masjid itu tempat orang bersuci, jadi kita harus sebisa mungkin kita mengintrospeksi diri untuk melarang diri kita sendiri untuk tidak duduk di masjid. Nah, kalau misalkan darah istihadah itu, orang yang istihadah itu sama dengan orang yang bersuci. Dia boleh sholat, dia boleh puasa, dia boleh baca Quran, pokoknya itu sama. Tapi kalau misalkan orang istihadah itu sholat, darah istihadah itu berhenti di waktu azan. Jadi kalau misalkan kalian lagi istihadah nih, kalian tuh harus buru-buru, kalian tuh harus kayak bener-bener buru-buru di waktu tengnya azan. Nah, kalau di situ tuh itu tempat pemberhentiannya darah istihadah kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah lebih kan pasti bakal susah, bakal keluar mulu. Nah, jadi sebisa mungkin untuk diri kalian itu untuk di waktu orang lagi pada azan ya. Terus kalau misalkan orang istihadah puasa di waktu bulan Ramadan. Nah, kalau misalkan mereka puasa kan lagi bulan Ramadan, tapi kita lagi istihadah. Nah, itu bagi orang istihadah itu wajib untuk berpuasa. Tapi dia juga wajib untuk mengqadha nanti di bulan kedepannya, sehabisnya lagi gitu. Pokoknya kalian itu wajib puasa, tapi kalian juga wajib untuk mengqadha. Nah, kalau misalkan orang haid itu kan nggak boleh puasa, tapi dia harus qadha juga kan. Nah, kalau misalkan orang istihadah itu dia wajib untuk mengqadha sama wajib untuk berpuasa.
Yang terakhir itu ada darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar dari rahim wanita saat persalinan, saat habis melahirkan. Nah, kalau darah dari Imam Syafi'i, itu darah nifas itu paling umumnya itu 40 hari. Nah, kalau misalkan paling banyaknya itu 60 hari. Kayak gitu. Ya, Bu. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan? Jadi gini aja, sebelum Ibu bertanya, tapi Ibu ingin kalian menyimpulkan. Coba untuk Zara menyimpulkan darah istihadah, darah nifas. Kalau misalkan Apri darah haid. Coba. Ya, Siapa dulu? Oh, Ya, coba Apri. aku darah haid ya. Darah haid itu darah yang keluar dari rahim perempuan, tidak dalam keadaan sakit atau setelah melahirkan ya, Bu. Iya, betul. Kalau darah istihadah ada batasannya tidak? Tidak. Nah, kalau misalkan Zahra coba darah nifas. Kalau darah nifas itu Coba Zahra kurang kenceng. darah yang keluar. Pas ulang darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan, dan itu dikeluarinnya sakit. Terus menurut Imam Syafi'i paling umumnya 40, paling banyaknya 60. Coba untuk Zahra simpulkan darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang setelah melahirkan. Paling umumnya berapa? Umumnya itu 40 hari atau 60 hari. Maksimalnya 60 hari. Zahra. Begitu, Bu. Coba apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Coba kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu yang bertanya ya. Iya, Bu. Kalau misalkan kita haid, kan jangka waktunya haid itu 15 hari, tapi kita suci di waktu 7 hari. Nih, kita suci. Kan jangka waktunya 15 hari, kita suci di 7 hari. Terus nanti jarak waktu ke haidnya lagi kan dihitungnya berapa? 15 hari. Nah, kalau misalkan kita suci di 7 hari, terus kita haid lagi di hari ke-10. Ini jatuhnya apa? Haid Zahra. Soalnya kan ini masih dalam waktu haid, dari harinya haid. Nah, kalau misalkan kita haid di waktu 16 hari. Nah, ini darah istiadah karena sudah melewati batas haid. Nah, batas haid. Paham? Coba sekali lagi. Coba kalau misalkan kalau istiadah itu boleh puasa nggak? Boleh. Tapi itu wajib di kodok tidak? Wajib. Udah paham semua ya? Sudah, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.